Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Freeport. Ya benar, Freeport yang ada di Indonesia, yang tambangnya ada di Papua, yang lokasinya di Tembagapura. Ya, itu adalah saham perusahaan publik yang sudah diperdagangkan di Amerika ya, di NYSE, New York Stock Exchange dengan kode ticker FCX. Jadi kita bisa membeli saham Freeport kalau kita mau ya. Jadi kalau kita tidak bisa membeli saham Freeport lewat Bursa Efek Indonesia, kita sangat bisa membeli saham Freeport ini melalui New York Stock Exchange dengan menggunakan broker eToro, Sobat Investor. Jadi Freeport bisa kita miliki sahamnya. Ini adalah website resmi dari Freeport. Ini kita lihat, mereka langsung menjelaskan ya bahwa tambang utama dari Freeport itu adalah copper atau tembaga. Makanya di Indonesia juga lokasi Freeport itu sendiri ada di Tembagapura ya namanya ya. Dan tembaga ini adalah salah satu bahan utama dari mobil listrik ya, tepatnya di charging station ya. EV sector will need 250% more copper by 2030 just for charging station. Jadi EV ini sangat dibutuhkan untuk charger dan tentunya juga untuk bodi mobil listrik itu sendiri. Diketahui bahwa EV atau electric vehicle itu menggunakan 4 kali lebih banyak tembaga daripada mobil yang menggunakan bensin. Jadi mobilnya saja itu sudah menggunakan tembaga sebanyak 4 kali lebih banyak, dan dibutuhkan juga tembaga ini untuk membangun charging point ya bagi EV itu sendiri. Artinya semakin maju electric vehicle, maka semakin membutuhkan tembaga, dan tembaga itu adalah produk utama dari Freeport-McMoRan ya. Tentunya selain emas ya. Freeport-McMoRan itu adalah international mining company ya, yang berlokasi di Phoenix, Arizona. Di portofolio mereka langsung disebutin Sobat Investor. Jadi Indonesia itu ternyata adalah salah satu tambang yang paling berharga bagi Freeport. Setelah pengenalan mereka, lokasi mereka di mana nih, langsung mereka nyebutin bahwa our portfolio of assets includes the Grasberg Mineral District in Indonesia. Langsung mereka nyebut Grasberg Mineral District di Indonesia adalah salah satu dari tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, dan juga beberapa operasi tambang yang cukup besar di Amerika ya. Jadi mereka langsung nyebut Indonesia sebagai lokasi tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Sayang sekali ya kalau sahamnya ternyata sebanyak 49% itu dimiliki oleh Freeport. Ini kita lihat di bagian operation Indonesia. Ini tambangnya ada di Papua ya. Di Tembagapura sendiri nggak cuma ada satu tambang, tapi ada beberapa tambang, yaitu ada Grasberg Open Pit, ada DOZ Underground Mines, ada DMLZ Underground Mines, dan juga ada Big Gosan Underground Mines. Ada 4 tambang ya yang paling besar. Dan di sini disebutkan bahwa 48,8% dari PT FI itu Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport-McMoRan Incorporation, dan sebanyak 51,2% PT FI Freeport Indonesia dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum, BUMN-nya Indonesia. Jadi sayang sekali kalau kita tidak ikut memiliki sahamnya ya. Freeport-McMoRan dengan kode ticker FCX ya, diperdagangkan di bursa NYSE. Dalam satu hari terakhir turun sebanyak 5%, dalam 5 hari terakhir turun sebanyak 5%, dalam 1 bulan terakhir naik sebanyak 3%, dan dalam 6 bulan terakhir naik cukup tinggi sampai 108,02%. Dan dalam 1 tahun terakhir ternyata udah naik sangat tinggi sampai sebanyak 227% Sobat Investor. Tapi dalam 1 bulan ini sudah turun cukup dalam dari titik tertingginya sebanyak 14% ya. Artinya sekarang adalah buying point atau titik beli yang cukup bagus. Histori pendapatannya saya lihat dari situs Macro Trends. Ini sebenarnya Freeport ini landai ya, seperti kebanyakan perusahaan tambang lainnya, karena barang tambang itu adalah jenis komoditas yang cyclical, yaitu naik turun sesuai dengan permintaan harga di pasar ya. Tapi yang patut diperhatikan ini di kuartal pertama tahun 2020 ini pendapatannya turun sebanyak minus 26% dari kuartal pertama tahun 2019. Kuartal keduanya pendapatannya turun sebanyak minus 13% dari kuartal ke-2 tahun 2019, sedangkan di kuartal ke-3 tahun 2020 ini langsung melesat
sebanyak 22%, lebih tinggi dari kuartal ketiga tahun 2019, sedangkan di kuartal keempat ya, Freeport sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal keempat tahun 2020 naik sebanyak 14,93%. Ini dua kenaikan ini adalah pertanda bahwa sekarang itu demand atau permintaan dari copper itu semakin meningkat. Kita bisa jadikan indikator semakin mainstreamnya atau semakin banyak permintaan dari mobil listrik, tentunya copper akan semakin dibutuhkan dan berefek pada pendapatan Freeport itu sendiri ya. Jadi ini kalau benar tren mobil listrik itu semakin meningkat, maka di sini kita akan melihat peningkatan pendapatan dari Freeport-McMoRan. Jika sobat investor yakin bahwa kedepannya electric vehicle itu akan semakin banyak dijual di pasaran, maka sobat investor bisa mempertimbangkan saham Freeport ini. Next kita lihat dari fundamentalnya. Saya lihat dari situs MarketBeat, itu Freeport itu pegawainya lumayan banyak, sebanyak 27.500 pegawai. Sedangkan ternyata market capitalnya Freeport ini untuk ukuran sebuah perusahaan di Amerika itu tidak terlalu besar sobat investor. Itu market capitalnya itu hanya 47,69 miliar dolar, jauh lebih rendah daripada market capitalnya Tesla. Market capitalnya Freeport ini kan 47,69 miliar. Kita lihat ya. Kalau Tesla, contohnya saja, Tesla itu market capitalnya sampai 596,49 miliar dolar. Dan kita contoh lagi sebagai bahan pertimbangan adalah Microsoft contohnya. Microsoft itu market capitalnya sampai 1,7 triliun dolar, sedangkan Freeport ini market capitalnya ternyata masih cukup kecil, yaitu hanya 47,69 miliar dolar saja. Yang artinya jika ternyata nantinya lembaga itu semakin dibutuhkan, maka Freeport ini masih memiliki peluang untuk bertumbuh sangat besar ya. Next kita lihat dari price to earning-nya, ternyata masih NA atau tidak ada data ya. Annual sales-nya 14,4 miliar dolar, itu surprisingly sangat besar sobat investor untuk sebuah perusahaan yang market capitalnya itu 47 miliar dolar dan sales-nya itu sampai 14,4 miliar dolar. Itu artinya sangat besar sales-nya. Dan kita lihat ya, price to sales-nya saja hanya 3,31 saja. Artinya dari segi price to sales, Freeport itu sangat murah, hanya dihargai 3 kali lipat lebih mahal dari sales-nya. Dan price to book-nya juga surprisingly sangat murah. Price to book value-nya itu hanya 2,71 saja. Kalau sobat investor mau mengikuti channel ini, sobat investor akan tahu bahwa rata-rata perusahaan di Amerika itu price to book-nya bisa sangat mahal, bisa sampai di atas 10, bahkan ada beberapa price to book-nya itu sampai di atas 30, tapi Freeport ini tergolong sangat murah, yaitu price to book-nya itu hanya 2,71 saja sobat investor. Jadi dari segi sales and book value ini sangat undervalue Freeport ini. Sedangkan dari segi profitability, Freeport ini secara net marginnya masih minus ternyata ya. Sedangkan return on equity-nya juga sangat kecil, hanya 1,56% saja, dan return on asset-nya ternyata hanya 0,67. Debt to equity ratio-nya Freeport ini ternyata sangat kecil, hanya 0,57 saja. Bisa dibilang utangnya itu sangat kecil sobat investor. Secara cash juga sangat bagus, yaitu current ratio-nya 2,61 dan quick ratio-nya itu 1,35, yang artinya Freeport ini tidak memiliki masalah sekali dalam hal melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Oke, jadi kesimpulan dari fundamental ini, secara debt itu bagus sekali, Freeport sangat kuat, cash-nya juga banyak, dan secara book value-nya juga ternyata sangat murah, price to sales-nya murah, dan price to book-nya juga sangat murah. Tapi sisi negatifnya adalah Freeport ini sekarang sedang tidak untung, yaitu net margin-nya masih minus, dan return on equity-nya juga sangat kecil, dan return on asset-nya juga sangat kecil sobat investor. Tapi jika sobat investor percaya bahwa kedepannya copper itu atau tembaga permintaannya akan semakin besar, tentunya ini juga akan meningkat ke depannya di bagian profitability ini. Jadi kalau menurut saya sangat tertarik dengan saham seperti ini, meskipun sekarang profitability-nya masih kurang ya, masih kurang menjanjikan, tapi kalau dilihat dari perkembangan sekarang, kenyataannya memang mobil listrik sekarang sudah mulai menjadi tren, dan Freeport ini adalah produsen koper atau tembaga yang salah satu yang terbesar di dunia, tentu saja akan sangat positif ke depannya. Freeport ini juga ternyata sudah rutin membagikan dividen ya. Dari tahun 2013, 14, 15, 16 nggak ada, 16 dia tidak membagikan dividen.
18, 19, dan 20. Jadi hampir rutin membagikan dividen ternyata. Itu adalah sinyal yang cukup bagus, dan analis research dari Nasdaq itu sendiri adalah strong buy atau sangat direkomendasikan untuk dibeli ya, berdasarkan 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdasarkan 7 badan analis di Amerika. Nah, kita lihat dari situs eToro juga ternyata sama ya, rekomendasi dari Freeport-McMoRan itu adalah strong buy berdasarkan ini malah dari 11 analis. Dari 11 analis, 82%-nya merekomendasikan untuk membeli dan 18% merekomendasikan untuk hold atau ditahan, dan tidak ada satupun yang merekomendasikan untuk menjual dengan konsensus rata-ratanya di strong buy. Sedangkan price targetnya ini sobat investor, ini harga sekarang di 32,70 dolar. Estimasi rendahnya udah terlewati ya di 24, dan estimasi rata-ratanya juga baru saja terlewati yaitu di 32,45 atau 0,76% lebih rendah daripada harga sekarang, tapi masih memiliki target high estimate yaitu target tingginya di 42 dolar ya. Tapi kalau kita lihat dari trennya sih sepertinya akan meningkat karena pendapatannya ini trennya sedang naik ya, dari kuartal terakhir, dari 2 kuartal terakhir itu naiknya yaitu 22% dan 14% lebih tinggi. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau menurut saya pribadi, Freeport ini sangat menarik sekarang untuk dibeli ya, karena tren untuk mobil listrik sekarang sedang naik dan tentunya akan sangat menguntungkan bagi Freeport. Kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan saya akan mulai mengakumulasi saham Freeport ini sobat investor ya. Itu pendapat saya sobat investor. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya sobat investor. Dan jika kalian belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update dari Islam Invest ke depannya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.